Selamat malam, Romo Purnomo, Bu Ellen, para delegatus Kitab Suci, dan juga Bapak Suster juga, Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili Keuskupan Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Bogor, ditugaskan untuk membuat materi dewasa. Saya akan mencoba memaparkan apa yang kami buat. Tujuannya adalah supaya memang mempermudah para fasilitator dalam menyampaikan materi di tingkat komunitas basis. Saya akan share screen-nya. Sudah terbaca atau belum? Sudah. Sedang masih proses sepertinya, Pak. Sudah terbaca, Pak. Tinggal di slide share supaya lebih besar. Ini materi yang kami buat, pendalaman iman untuk kategori dewasa. Secara garis besar, berdasarkan gagasan pendukung yang disampaikan oleh Romo Banu di gagasan pendukung itu, kami membuat semacam garis besar alur pendalaman kitab sucinya. Ternyata ada suatu benang merah yang dapat kita tarik. Jadi temanya sebenarnya dua kubu, Allah dan manusia. Kemudian tadi Romo Banu sudah menyampaikan kita akan mengambil inspirasi dari kiprah Nabi Nahum dan Nabi Habakuk. Ternyata kita bisa menggarisbawahi, mengklasifikasikan bahwa Nabi Nahum ini diambil untuk dua pertemuan. Pertemuan 1 dan 2, temanya itu berputar pada Allah. Jadi di pertemuan 1 dan 2, kita akan berfokus pada Allah dalam hubungan dengan manusia. Maka nanti tujuan-tujuan pertemuan 1 dan 2, kita akan mengacu pada Allah. Allah seperti apa yang diimani oleh Nabi Nahum, dan juga nanti yang harus kita imani sebagai orang Katolik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian satu nabi lagi, yaitu Nabi Habakuk, di pertemuan 3 dan 4. Dari gagasan pendukung yang ditulis Romo Banu, ternyata fokusnya pada manusia, hubungannya dengan Allah. Jadi di pertemuan 3 dan 4, kita akan berfokus bagaimana seharusnya kita sebagai manusia dalam berhubungan dengan Allah, agar kita itu selamat, agar kita merasakan bahwa Allah itu adalah sumber keadilan, seperti tema BKSN 2024 ini. Itu garis besarnya untuk para fasilitator, sehingga nanti dalam menyampaikan materi kepada umat di komunitas basis lebih mudah untuk disampaikan, karena memang ini poin-poinnya saja. Nah, alur pendalaman kitab suci yang kami buat sebenarnya semacam ibadat, dan secara umum memang liturgi ibadat biasa lah, ibadat sabda biasa. Nah, karena mengingat keterbatasan waktu, kami akan hanya mendalami bagian ini yang warna merah ini, pendalaman teks, dan mungkin ini sharing dan aksi nyata, terutama pendalaman teksnya, karena ini mengandung pemaknaan perikop yang ditawarkan dalam pertemuan 1 sampai dengan 4. Karena ini memang agak sulit di Perjanjian Lama, dan nabi-nabi kecil ini memang jarang dibaca orang, Nahum dan Habakuk. Harapannya kami bisa menyampaikan ini agar nanti para fasilitator juga bisa menyampaikan kepada umat, sehingga tujuan BKSN ini tercapai dengan baik. Pertemuan pertama sesuai tadi, judulnya Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Nah, kami menambahkan di sini ada tujuan pertemuan, supaya nanti fasilitator bisa tahu ke arah mana pertemuan ini harus dicapai. Nah, ini kami tambahkan, umat menyadari bahwa Allah, nah kembali fokusnya yang saya bilang tadi, Allah kita di pertemuan 1 dan 2 adalah dasar pengharapan, karena ia menjadi penjamin dalam aneka macam kesulitan, terutama yang disebabkan oleh ketidakadilan.
kembali ini nyambung ke tema BKSN ini. Allah yang sumber keadilan, ini kita lawannya ketidakadilan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kami buat agar bisa sampai ke tujuan pertemuan ini, kami usahakan memang ada semacam guidelines-nya, ada semacam arahannya. Makanya pertanyaannya memang tidak kami berikan jawaban langsung, tapi disebutkan ayatnya. Jadi misalnya karakter Tuhan macam apa yang disebutkan dalam ayat 2-3a. Nah, nanti mengingatkan. Nah, bagi umat yang memang nanti mengikuti pertemuan BKSN ini, ada panduan ayat-ayat ini setidaknya mereka bisa berpikir, bisa melihat di mana ayatnya itu. Jadi ini sebenarnya ada semua jawabannya. Pola ini akan kami lakukan juga untuk pertemuan 2, 3, dan 4. Kemudian ini sharing dan aksi nyata, ini kami ambil dari gagasan pendukung Romo Banu. Tapi kalau di Romo Banu disebutnya pendalaman teks. Tapi kami merasa lebih tepat untuk sharing dan aksi nyata. Karena ini semacam aktualisasi dari pesan yang telah kita dalami di pendalaman teks tadi. Ini sama persis kami copy dari gagasan pendukung. Ini pertemuan 1. Pertemuan 2 juga sama, masih fokusnya pada Allah memulihkan kemuliaan manusia. Jadi fokusnya kembali kepada Allah di pertemuan 1 dan 2. Kemudian manusia harus kemuliaan manusia ini sudah rusak sehingga harus dipulihkan. Akibat apa? Akibat ketidakadilan. Jadi umat semakin sadar bahwa ketidakadilan merusak kemuliaan manusia ini. Ini tujuan pertemuan kedua. Pendalaman teksnya pun sama. Tapi kalau berhubung pertemuan 2 ini hanya 2 ayat, agak sulit kalau langsung ditanyakan kepada umat. Saya sudah coba tanyakan juga kepada anak saya, kepada orang-orang yang sederhana, ternyata sulit untuk bisa menjawab, tapi memaknainya akan sulit. Maka dengan pertimbangan tersebut, maka kami mencoba membuat semacam clue supaya pertanyaan ini bisa terjawab dan bisa dimaknai juga. Makanya ketika sang pendobrak, nah Niniwe ini, karena cuma 2 ayat, kecuali di pertemuan itu dibaca ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini ada semacam narasi yang membuat umat itu bisa menjawab, sehingga lebih terarah lah seperti itu. Ini pertemuan 2, karena cuma 2 ayat. Kemudian pendalaman teksnya, sharing dan aksi nyata, ini ternyata di buku, mohon maaf, di buku BKSN ternyata salah copy dari kami. Jadi ini yang benar ini diambil dari gagasan pendukung pertemuan 2. Mohon maaf, ini salah copy ternyata. Karena mungkin sejauh mana ini sama awalnya. Ternyata kami nggak baca yang ke bawahnya ini. Ya. Jadi mohon nanti dibetulkan saja di pertemuan-pertemuan umat atau di tingkat keuskupan, di tingkat paroki. Ini pertemuan kedua. Kemudian pertemuan ketiga, nah fokusnya kepada manusia. Menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Nah, di Romo Banu sudah menyebutkan ini manusia. Jadi fokusnya adalah orang atau manusia. Bagaimana menjadi orang benar berdasarkan iman. Iman yang tadi kita imani di pertemuan 1 dan 2 itu iman kepada Allah yang kita maknai di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kemudian pertanyaannya pun sama. Kami juga mencoba untuk menguraikan pertanyaan-pertanyaannya ayat per ayat agar lebih mudah dipahami. Jadi di sini ada bantuan ayatnya. Kemudian kalau yang ada bantuan ayatnya ini ada juga di teksnya. Nanti bisa terjawab dengan mudah ini. Jadi artinya memang kami membuat supaya umat itu tidak merasa nyaman ketika mendalami teks kitab suci. Jadi dibuat sangat mudah, bahasanya juga bahasa-bahasa sederhana, menghindari bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Ini ada semua di dalam gagasan pendukung ada, kemudian kalau kita lihat di teks juga ada. Nah, sharing dan aksi nyatanya juga kembali saya ambil dari gagasan pendukung Romo Banu. Nah, ini juga aktualisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebenarnya. Nanti ini bisa di-sharingkan saja.
Kemudian pertemuan terakhir, pertemuan 4, kembali fokusnya adalah manusia. Menjadi manusia yang bersukacita karena Allah yang adil. Nah, artinya di sini kembali kita fokus kepada manusia. Menjadi manusia yang mana? Bagaimana? Menjadi manusia yang bersukacita dalam iman karena Allah yang adil. Jadi ini semacam pamungkasnya, semacam puncaknya sesuai dengan tema BKSN kita, Allah sumber keadilan. Jadi pertemuan 4 ini kita harus sampai diajak untuk sampai merasakan bahwa Allah itu memang sungguh sumber keadilan. Nah, di situ. Jadi pertemuan 4 ini sebenarnya puncaknya itu. Pertanyaan pendalamannya pun kami buat sama serupa dengan pertemuan 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3. Nih, ada ayatnya, kemudian nanti umat silakan untuk mencari di ayat tersebut, nanti akan terjawab. Ini ada bantuannya. Karena ini terus terang di pertemuan 4 ini sangat panjang dari ayat 1 sampai 19 dan bagi kita pun, kami pun terutama yang awam, ini membaca ini agak kalau orang Sunda bilang agak liar, dia tuh agak pusing gitu, agak pusing sehingga memang perlu pelan-pelan dibagi-bagi bacanya ini dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada tujuan pertemuan yang tadi ini, bahwa manusia itu akan bersukacita karena beriman kepada Allah yang adil itu. Nah, ini pertanyaannya agak banyak karena memang teksnya ini panjang, ada 19 ayat di sini. Kemudian sharing dan aksi nyatanya, ini ternyata salah juga kami ngopinya, jadi ada 2 kesalahan. Jadi mohon diganti, di copy di yang gagasan pendukung untuk pertemuan 4. Jadi ada kalap 2 di sini. Dari kami itu saja, Bu Ellen, Romo pun, ya, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bapak Peter yang sudah memberikan poin-poin mengenai pertemuan untuk materi pertemuan